Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang putusnya perkawinan dari mata kuliah Fikih Munakahat dengan saya sendiri yang bernama Mesa Sera Nabila dengan NIM 12320424670. Putusnya pernikahan adalah istilah hukum yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal seperti yang pertama kematian, kedua perceraian, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak suami cerai talak atau istri cerai gugat. Yang ketiga, putusan pengadilan, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Berikut ini poin-poin pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada perceraian atau talak, yang kedua macam-macam talak, yang ketiga perceraian di pengadilan, dan yang keempat perceraian di luar pengadilan. 1. Perceraian atau talak. Dalam ajaran Islam, perceraian disebut juga dengan talak. Talak atau dalam bahasa Arab talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, yang mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus. Lalu, menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Macam-macam talak. Berikut adalah beberapa macam talak yang umum dikenal. Yang pertama ada talak roj'i. Talak roj'i merupakan talak di mana suami boleh rujuk lagi dengan istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah. Talak ini berlaku untuk talak 1 dan 2, di mana suami boleh rujuk dengan istrinya sebelum habis waktu masa iddah. Adapun masa iddah setelah jatuhnya talak yaitu 90 hari atau 3 kali masa haid istri. Yang kedua ada talak bain. Talak bain merupakan talak yang dijatuhkan dari suami kepada istrinya. Namun jika ingin rujuk harus melakukan akad lagi. Talak bain dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bain sugro dan bain kubro. Talak bain sugro merupakan talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri atau digauli, dan talak huluk atau permintaan istri. Pada kasus ini, suami istri boleh rujuk kembali dengan cara akad nikah lagi. Proses rujuk boleh dilakukan dalam masa iddah maupun setelah masa iddah. Sementara itu, talak bain kubro adalah talak yang dijatuhkan oleh suami sebanyak 3 kali dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Dalam hal ini, suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, kecuali jika memenuhi syarat. Syarat-syaratnya yaitu mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, mantan istri telah dicampuri, digauli, berhubungan badan dengan suaminya yang baru, mantan istri telah cerai dengan suaminya yang baru, mantan istri telah selesai masa iddahnya dari perceraian dengan suaminya yang baru. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka suami boleh rujuk kembali dengan mantan istrinya dengan cara melakukan akad lagi. Yang ketiga, talak hasan. Talak hasan adalah tindakan suami memberikan talak kepada istrinya pada saat suami tidak dalam keadaan marah dan dalam kondisi tenang. Dalam talak jenis ini, suami memberikan talak dengan merencanakan dan tanpa tekanan emosional, dengan harapan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berpisah dengan terhormat. Dan yang keempat ada talak bid'ah. Talak bid'ah adalah talak yang diberikan dalam bentuk dan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Ini bisa termasuk memberikan talak 3 kali dalam 1 kali ucapan,
memberikan talak kepada wanita hamil tanpa pertimbangan khusus, atau tindakan lain yang tidak diakui oleh mazhab-mazhab hukum Islam utama. Pembahasan yang berikutnya yaitu perceraian di pengadilan. Perceraian di pengadilan diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang berbunyi, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat yang kedua berbunyi, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan. Inilah beberapa alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19. Tata cara perceraian itu diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan prosedur perceraian dengan cara talak diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi mereka yang menganut agama Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu perceraian di luar pengadilan. Dalam hukum Islam, perceraian di luar pengadilan dianggap sah secara agama jika suami mengucapkan talaknya dengan benar. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan. Maka sebenarnya itu sah menurut agama, tetapi di undang-undang dan KHI itu perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Karena akibat perceraian di luar pengadilan terhadap status perceraian itu, bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat daripada perceraian tersebut. Karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Yang pertama itu kurangnya kesadaran hukum. Mereka yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama bisa dikatakan sebagai orang yang tidak taat hukum dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku mengenai masalah perceraian. Faktor berikutnya yaitu faktor ekonomi. Biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan, sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan. Yang ketiga itu adalah masalah waktu. Masalah waktu pada persidangan juga menjadi faktor penting, karena biasanya proses melakukan perceraian di luar pengadilan itu sangat lama, sedangkan mereka ingin masalah perceraian itu cepat selesai. Nah, dari pembahasan terakhir tersebut telah menutup pembahasan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.